Selamat pagi semua. Jadi, hari ini kita akan, belajar mengenal karakter penjual dan pembeli agar transaksi kita melipat. Jadi memang, eee, pada waktu kita bekerja atau di dalam segala hal, atau di dalam dunia sport, sepak bola dan sebagainya. Semakin kita mengenal siapa lawan kita atau siapa karakter klien kita, maka chance kita menang atau chance kita untuk mendapatkan kemenangan itu meningkat. Tetapi kalau kita nggak bisa tahu siapa lawan kita, ya itu juga akan mempengaruhi chance kita untuk closing. Nah, maka dari itu coba kalau misalnya teman-teman lihat film ya, film sports, sepak bola, basket, tinju, mereka yang akan bertanding biasanya sebulan, 2 bulan sebelumnya, video dari calon lawannya itu dilihat terus. Siapa sih lawan saya? Ya kan? Jadi mereka akan mempersiapkan diri sesuai dengan, eee, karakter atau lawan kita, siapa lawan kita. Nah, sama pada saat kita mau bertransaksi properti. Kita harus familiar dengan karakter-karakter dari penjual atau pembeli yang kita hadapi. Karena kalau dengan kita tahu karakter-karakter mereka, maka chance kita untuk closing itu akan semakin tinggi. Oke, next. Mengapa agen properti harus mengenal tipe penjual dan pembeli? Karena setiap tipe butuh perlakuan yang berbeda. Apabila kita sudah mengenal penjual atau pembeli kita termasuk tipe apa, maka akan lebih mudah mengedukasi dan mengclosingkan properti tersebut. Nah, memang saya masih tipenya ini adalah tipe secara general, belum lebih mendetail kepada karakter dari pembeli. Nah, nanti ke depan mungkin saya akan membawakan lebih detail mengenai karakter pembeli dan penjual. Oke, next. Nah, jadi ada tiga tipe vendor properti. Tipe yang cool atau saya sebut dengan tester. Terus ada tipe warm dan ada tipe hot. Oke, kita akan belajari satu-satu. Next. Oke, tipe cool atau tester. Nah, tipe vendor ini itu biasanya dia itu kebanyakan itu masih baru memasarkan atau memasukkan propertinya ke market. Tipe vendor ini biasanya santai, nggak laku nggak apa-apa. Jadi mereka itu pengen testing. Masa sih propertiku itu dihargai berapa sih? Masa propertiku dihargai murah dan sebagainya. Dia ini ngetes pasar, ya kan? Terus kebutuhan jualnya tidak mendesak. Jadi kalau Anda kadang ketemu tipe orang ini, dia itu kalau ditanya, "Pak, ini loh Pak, sudah ada yang nawar begini-begini." Santai, saya nggak butuh laku. Oke, jadi kalau Anda sudah dijawabi seperti gitu, berarti klien tersebut atau vendor tersebut itu termasuk tipe cool atau tester, ya kan? Dan tipe ini percaya bahwa propertinya itu paling istimewa, paling luar biasa, dan paling laku mahal. Ya kan? Saya pernah ketemu dengan tipe ini, padahal bentuk rumahnya, bentuk tanahnya nggak bagus. Tetapi memang lokasinya bagus. Dia percaya bahwa propertinya itu harganya berlian. Jadi ditawar berapapun nggak dikasihkan. Saya bilang, waduh, mati di tipe ini. Nah, jadi kalau memang Anda ketemu dengan orang-orang yang masuk kategori ini, nah itu mereka adalah tipe cool atau tester. Next. Nah, bagaimana cara menghadapi tipe cool atau tester? Nah, untuk mengclosingkan properti vendor seperti ini, butuh waktu lebih panjang. Jadi kalau Anda butuh closing yang segera, jangan prioritaskan properti dari vendor tipe ini. Kadang kita sebagai marketing, kenapa kok ada marketing itu atau agent properti yang butuh waktu lama sekali untuk closing? Karena salah mengidentifikasikan properti vendor. Jadi kadang itu kita itu rajin open house, rajin flyering untuk vendor tipe ini. Nah, jadi kalau Anda melayani vendor tipe ini secara agresif, alamat kita akan buang-buang waktu. Ya kan? Karena untuk mengclosingkan properti vendor tipe ini butuh waktu yang panjang. Nggak bisa cuma 3 bulan, 4 bulan Anda closing, nggak bisa. Mungkin butuh 1-2 tahun untuk bisa closing. Tergantung seberapa Anda bisa mengedukasi vendor ini. Nah, butuh edukasi secara berkala.
Contoh edukasi melalui telepon secara rutin, ya kan, memberikan update market. Pak, barusan depan Bapak laku sekian loh Pak. Pak, barusan tetangga sebelah Bapak laku sekian. Pak, barusan di area Bapak ada yang dijual mintanya sekian. Nah, ini mengedukasi secara rutin melalui telepon, bisa. Terus face to face, kebetulan memang Anda tetangga sama dia atau mungkin Anda kebetulan trade areanya situ dan Anda memang sering di daerah situ. Ya bisa face to face. Ya kan dengan cara menyampaikan update market. Terus kemudian bisa juga broadcast properti pembanding di sekitar properti tersebut yang harganya lebih murah. Ya kan. Memang sekali, 2 kali dia akan menyangkal, iya itu memang lebih murah karena lokasinya nggak sebagus punya saya. Nah bisa aja seperti itu, ya kan. Nah tetapi dengan terus dilakukan edukasi seperti itu, gunung es saja bisa mencair, ya kan. Apalagi manusia tetap bisa, ya kan. Oke, next. Apabila vendor hanya ingin menjual propertinya, ya kan. Jadi dia mau jual tapi harganya tinggi. Anda juga, waduh, susah banget nih orang. Nah, diedukasi aja untuk menyewakan propertinya. Jadi daripada dijual Anda nggak bisa jual, ya sudah disewakan aja, ya kan. Nah, kira-kira bisa seperti itu. Kadang vendor tipe gini, kalau jual mahal, tapi kalau sewa nggak terlalu, ya kan. Bisa aja seperti gitu. Karena kalau jual, vendor kan akan kehilangan barang. Tetapi kalau menyewakan kan tidak hilang barang. Oke. Atau cara edukasinya adalah dengan saya garis bawahi adalah tukar kartu. Jadi vendor diberikan properti-properti di sekitar atau properti yang kira-kira orang ini suka daerah mana yang harganya lebih murah. Nah, jika memang diedukasi seperti itu dan dia suka dengan properti yang Anda tawarkan dan dia kebetulan nggak ada cash flow-nya atau nggak ada cash-nya, kita bisa rayu dia untuk jual properti yang dia pegang itu. Nah, jadi jika vendor tipe ini merupakan investor, maka bisa jadi akan membeli properti yang akan kita berikan. Jadi saya juga tahu ada tipe-tipe klien yang memang dia ini tipe orang itu kalau jual properti, dia harus beli properti, harus dikembalikan lagi ke properti. Ada tipe ini. Nah, jadi apabila Anda ketemu dengan tipe tersebut, cara paling gampang itu kayak tukar kartu. Jadi kalau Anda pernah main kartu 41, Anda kan biasanya kan tukar kartu. Oh, kartu saya kartu nomor 10. Oh, itu ada kartu as dijual, ditaruh di situ. Anda tukar kartu 10 Anda dengan kartu as. Nah, konsep itu Anda bisa pakai terhadap tipe properti vendor tipe ini. Oke, next. Terus kemudian ada yang namanya tipe WOM. Nah, tipe vendor ini sebetulnya serius mau jual. Jadi dia ini memang sudah rundingan sama keluarga, rundingan sama orang tua, rundingan sama siapapun yang dianggap dia rundingan. Untuk betul-betul melempar properti mereka ke market. Jadi tipe ini sudah mulai serius ingin jual. Dan sudah mulai ada deadline properti harus terjualnya kapan. Jadi misalnya nih ada orang, iya saya mau jual nih, saya jual sekarang. Karena tahun depan anak saya mau merit, saya butuh dana untuk menikahkan anak saya. Nah, ini sudah ada kira-kira butuh waktu kira-kira setahun, 1 tahun setengah untuk menjual propertinya. Nah, tetapi dia karena baru masuk di market, dia pasti pasang harga yang tinggi, ya kan? Saya percaya properti saya bisa laku sekian. Nah, kalau Anda mengenal tipe ini, apa yang harus Anda lakukan? Next. Cara menghadapi vendor tipe WOM. Jadi, cara mengambil kepercayaan vendor tipe ini bisa dengan face to face atau telepon dengan rutin. Jadi kalau Anda sudah tahu orang ini butuh jual, Anda harus pepet, ya kan? Anda harus mendapatkan trust dari vendor ini. Makanya kalau memang ya sekarang karena musim COVID, kalau nggak COVID, saya anjurkan untuk tipe-tipe ini Anda wajib face to face ketemu supaya Anda bisa dapat kepercayaan dari klien tipe ini, ya kan? Tapi karena adanya COVID, it's okay. Jadi kadang mereka sendiri takut ketemu dengan kita, tapi Anda bisa melakukan telepon secara rutin, update pasar, update market, terus kemudian Anda bisa ngasih tahu aktivitas Anda terhadap propertinya dan lain sebagainya.
ya kan? Terus kemudian memberikan beberapa properti pembanding di sekitar lokasi tersebut dan edukasi harga properti yang sudah laku di lokasi tersebut. Nah, jadi tipe ini butuh jual. Cuma dia butuh diedukasi harga berapa sih yang layak dia bisa terima untuk propertinya. Jadi kita jangan tipe agent yang pasif terhadap tipe ini. Kita harus bisa mengedukasi. Karena kalau kita tidak bisa mengedukasi, dia akan harganya di situ terus, tidak akan turun. Makanya perlu diedukasi secara rutin supaya orang ini turun bertahap. Ya kan? Nah, salah satu teknik di dalam menurunkan harga properti itu jangan diminta langsung turunnya kenceng, ya kan? Kecuali Anda memang good edukator. Turunkan secara berlahan 5%, 10%, dan itu vendor tidak akan kerasa dan akhirnya harganya betul-betul turun. Ya kan? Bisa digunakan teknik layangan. Jadi teknik layangan itu seperti gini. Layangan itu kan kalau kita main layangan, itu kan kadang nggak bisa cara mainnya kan ditarik terus. Kadang kan kita perlu ngulur, ya kan? Jadi tarik ulur, ya kan? Nah, bagaimana menerapkan teknik layangan pada vendor tipe ini? Jadi pada waktu kadang kita telepon, kita kan harus sensitif dan berhati-hati di dalam menyampaikan edukasi kita, ya kan? Nah, kadang kan ada vendor yang pada waktu kita kasih pembanding, kadang kita itu karena terlalu semangatnya, kita bilang begini, Pak, ini loh Pak, sebelah Bapak laku sekian, sebelah ini laku sekian, sebelah ini laku sekian. Dan Anda kalau nggak sensitif terhadap vendor, dia tiba-tiba bilang gini, ya sudah Pak Andi, kalau memang kamu nggak mau memasarkan dengan harga sini, nggak usah dipasarkan. Nah ini kan nggak bisa kan kita kencengi secara terus, tetapi kita nggak ada ngelosnya. Nah jadi kalau memang vendor sudah mengeluarkan kata-kata seperti itu, oh kita kan bisa mulai mengulur. Iya Pak, memang itu mungkin karena orangnya butuh uang, ya kan. Tetapi saya cuma update aja Pak, harganya segitu, ya kan. Properti Bapak lebih bagus kok, kita bisa jual, kita usahakan lebih di atasnya itu. Nah itu namanya tarik ulur. Kita harus tahu kapan kita waktunya untuk mundur, kapan waktunya kita untuk maju. Teknik layangan harus dipakai untuk vendor tipe ini. Nah, jika sudah diedukasi untuk menurunkan harga, dan harga sudah sesuai dengan harga pasaran atau Anda sudah yakin ini bisa laku, sebisa mungkin Anda eksklusifkan properti tersebut. Karena kalau sudah properti itu sudah harganya masuk, kadang kita itu bisa lengah. Lengah merasa bahwa Anda sudah ngerjakan properti ini cukup lama dan Anda yakin bahwa properti ini Anda yang closing. Kadang itu bisa orang Jawa ngomong luput, ya kan? Bisa-bisa waktu properti itu sudah dibawa yang closing kan agent lain. Nah, itu yang seringkali terjadi. Karena seperti teman-teman ketahui bahwa 2021 semester 1 karena kita sudah memasuki akhir dari semester 1, evaluasi saya properti itu ramai. Ya kan? Karena banyak barang yang hilang. Oke. Next. Terus ada yang kita sebut dengan tipe hot. Tipe vendor ini adalah tipe vendor yang sudah desperate, putus asa. Ya kan? Wes aku sing penting propertiku payu, aku butuh duit. Nah, ini tipe vendor hot. Ya kan? Propertinya bagaimanapun harus segera laku. Kalau bisa lakunya besok ya besok, ya kan? Ada kebutuhan keuangan yang mendesak, ya kan? Mungkin untuk kesehatan, mungkin untuk apapun, kebutuhannya sudah mendesak, nggak bisa ditunda, ya kan? Nah, vendor tipe ini adalah vendor idaman agent property. Nah, tetapi tipe vendor ini kadang itu bisa kehilangan akal sehatnya atau bisa kehilangan loyalitasnya. Dia bisa aja mungkin Anda sudah bina hubungan cukup lama dengan dia, tetapi tiba-tiba properti itu dijualkan oleh agent lain. Karena bagi dia, kalau memang dia punya hubungan baik dengan Anda, tetapi Anda tidak bisa menjualkan, tetapi ada agent lain yang mungkin dia baru kenal, tetapi punya pembeli, dia pasti loyal sama yang namanya UTJ atau DP. Ya kan? Jadi kalau Anda tidak bisa membawa DP, dan agent lain bisa membawa DP, maka dia akan loyal dengan agent tersebut. Oke, next. Nah, cara menghadapi vendor tipe hot. Yang pertama,
adalah teknik tempel seperti perangko. Jadi rutinitas Anda terkomunikasi dengan vendor tipe ini harus intensif. Kalau perlu setiap hari kayak orang pacaran, ya kan? Nah, tapi kan Pak ngomong apa, Pak? Teknik tempel seperti perangko. Anda bisa aja ngomong mengenai perkembangan pasar, tetapi yang harus sering dengan tipe ini adalah progres mengenai properti dia. Pak, hari ini saya iklankan ya Pak ya, properti Bapak. Kebetulan ada yang telepon nih, ya kan. Nanti saya akan follow up untuk supaya segera survei. Nah, update itu perlu Anda lakukan secara rutin. Karena kenapa? Dengan Anda mengasihkan update, bagi mereka itu adalah sebuah hope. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena saya juga pernah jadi vendor. Jadi kalau misalnya ada update dari agent properti, artinya apa? Saya punya hope properti saya bisa laku. Tetapi kalau saya tidak dapat update dari agent properti, artinya hope itu atau harapan itu belum datang. Ya kan? Makanya walaupun properti itu belum laku, tetap Anda harus update secara rutin. Dengan begitu, dia akan mulai terbuka dengan Anda. Oh ya, Pandi, kebetulan minggu lalu ada dari agent ini, itu nawar sekian. Nah, kalau kita update terus dengan dia secara rutin, maka kita akan mendapatkan kesempatan pertama untuk tahu apa updatean terbaru mengenai properti tersebut. Bisa aja ada agent yang nawar, bisa aja ada apa, kita dapat tahu. Ya kan? Nah, terus kemudian sekali lagi, kalau Anda sudah tahu tipe agent, tipe vendor model begini, hati-hati, barangnya cepat hilang, ya kan? Jadi Anda harus mengeksklusifkan properti tersebut. Oke, next. Oke, sebelum masuk tipe buyer property, oke diturunkan dulu. Pak Hamim, apakah ada di sini? Iya, pagi Pak Andi. Iya. Pagi Pak Hamim. Mungkin videonya bisa dibuka Pak Hamim. Ada agent lain itu tiba-tiba telepon ke saya, Pak, saya minta nomor teleponnya Pak Hamim, ya kan? Loh kenapa? Karena properti tersebut itu dieksklusifkan oleh Pak Hamim. Karena sebelumnya sebetulnya agent ini itu sudah lewat agent lain. Tetapi waktu si agent tersebut update kepada vendor, ternyata properti itu sudah dieksklusifkan oleh Pak Hamim. Akhirnya mau tidak mau si agent tersebut yang punya buyer itu akhirnya harus deal sama Pak Hamim. Nah itu mungkin bisa diceritakan perjalanan ini ya Pak ya. Kok akhirnya Bapak bisa mengeksklusifkan itu bagaimana? Silakan Pak Hamim. Iya, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi teman-teman Rewet semua. Jadi awalnya saya awal bulan Mei itu seminggu sebelum hari raya, saya dapat referensi dari teman listingan tanah di Royal Kedinang Regency. Nah, setelah itu saya secara intensif saya komunikasi dengan pemilik listing, vendornya. Saya yakinkan bahwa tanahnya itu bakal cepat laku dengan cara eksklusif seperti itu. Nah, akhirnya karena dia ini kalau dari keterangan Pak Andi kategorinya tipe UAM ini Pak orang. Jadi makanya saya yakinkan dengan eksklusif dengan berbagai penjelasan yang saya sampaikan bahwa nanti akan saya dengan kantor akan all out untuk mempromosikan seperti itu. Akhirnya beliau yakin untuk pakai eksklusif dengan saya. Seperti itu Pak Andi. Oke, jadi sebetulnya simpel aja, yang tergantung dari kita ya. Begitu kita melihat barang ini bisa laku, kita harus fight untuk eksklusif, ya kan? Dan akhirnya Pak Hamim mendapatkan closing karena itu dieksklusifkan. Coba itu tidak eksklusif sama Pak Hamim. Jadi itu akhirnya bisa closing dengan agent lain, betul ya Pak ya? Ya betul Pak, soalnya waktu sebelumnya sudah pakai agen kantor lain itu Pak. Melewati saudaranya, jadi vendor itu punya, kan dia tinggal di Jakarta. Dia punya saudara di Surabaya, itu sudah memakai agen yang lain sebelum saya Pak. Nah karena yang agen lain itu belum berhasil menjualkan, akhirnya
diputuskan kerjasamanya, akhirnya lewat saya itu saya eksklusifkan itu, Pak. Oke, baik. Oke. Nah, jadi itu testimoni juga dari Pak Hamim bagi teman-teman sekalian. Jadi penting sekali apabila Anda sudah ketemu tipe warm ataupun tipe hot dan Anda yakin properti itu bisa laku, jangan lengah, segera eksklusifkan properti itu. Nah, caranya Bapak mengeksklusifkan ngomongnya bagaimana, Pak? Kok akhirnya dia mau mengeksklusifkan dengan Bapak? Ya, saya jelaskan bahwa kita akan all out, Pak, untuk mempromosikan listingan itu, Pak. Lewat kantor, bahwa kita jelaskan bahwa kita punya banyak portal, banyak jaringan, dan saya jelaskan kekurangan kalau pakai open ya. Pakai open itu biasanya antara agen itu saling menunggu, jadi akhirnya nggak all out untuk mengerjakan promosinya seperti itu. Kalau eksklusif kita pastikan kita akan all out, baik secara portal saya, jaringan saya, juga lewat kantor rewet, saya bilang gitu, Pak. Jadi beliau akhirnya yakin untuk pakai eksklusif. Oke, ya, thank you Pak Hamim. Mungkin dari Ya, Pak. pertanyaan dari Sama-sama. teman-teman ada yang mau bertanya kepada Pak Hamim sebelum saya lanjutkan lagi. Oke, bisa aja nanti ya bertanya. Terima kasih Pak Hamim. Ya, Thank you, saya sama-sama, lanjutkan Pak. dulu. Ya. Oke, bisa ditampilkan lagi materinya. Oke, jadi saya lanjutkan lagi. Terus kemudian kita juga perlu untuk tahu 3 tipe buyer property. Sama seperti tadi, tipe cool, tipe warm, dan tipe hot. Oke, next. Nah, tipe cool atau yang kalau tadi kan kita ngomong atau tester, ya kan? Kalau ini adalah tipe cool atau sama dengan tidak jelas, ya kan? Jadi atau bisa dibilang nama lain dari tipe ini itu bisa dibilang mama boy, ya kan? Atau suruhan bos. Nah, saya kapan hari pernah tahu yang namanya mama boy. Ya, mama boy ini ya istilahnya sebutan aja lah. Jadi pada waktu itu saya ketemu dengan seorang teman dan kebetulan dia bilang sama saya, Andi, kamu ada di agent property? Iya. Saya ini lagi cari rumah di area Surabaya, let's say Surabaya Barat. Nah, katakanlah begitu. Oke, siap. Saya akan carikan. Nah, terus kemudian istrinya senggol-senggol istri saya. Jangan dicarikan. Loh, kenapa? Dia sudah keliling dengan berbagai macam agent, sudah ngeliat 50 rumah lebih, itu nggak dibeli-beli. Karena kenapa? Yang belikan adalah mamanya, papanya. Jadi makanya saya sebut dengan mama boy. Jadi kalau ketemu dengan model begini, itu kadang Anda harus tahu bagaimana cara untuk menghandlenya. Atau suruhan bos, oh iya, bos saya yang ini. Nah ini tipe-tipe yang susah untuk di follow up kadang. Oke, jadi tipe buyer seperti ini adalah tipe yang paling susah untuk dikerjakan. Apabila jika kita tidak bisa memprofil klien tersebut dengan detail. Namanya mama boy itu kan susah, ya kan? Kekuatan uangnya bagaimana, dia mau belinya kapan, susah. Yang penting istilahnya mama siap beli untuk saya. Nah, ini repot. Ya kan? Atau suruhan bos, ya kan? Suruhan bos juga dia nggak ngerti bosnya maunya apa. Ya kan? Jadi kita akan kesulitan sekali memprofil klien model begini. Nah, jadi hati-hati kalau Anda handle model begini, karena itu bisa menguras energi kita. Ya kan? Karena tipe kayak gini itu nggak jelas ya. Tadi makanya saya bilang nggak jelas. Jadi kita ini harus betul-betul berhati-hati pada saat menemui tipe yang ini. Oke, next. Nah, terus bagaimana cara menghadapi tipe cool atau nggak jelas tadi? Nah, ajukan pertanyaan secara mendetail untuk mendapatkan informasi yang jelas. Contohnya, cara bayarnya bagaimana? Terus alasan membutuhkan properti yang dicari. Terus juga yang terpenting, misalnya dia mama boy, bisa Anda bilang begini, Pak, Bu, bisa enggak nanti orang tuanya diajak survei sekalian, ya kan, supaya tahu. Nah, Anda harus nge-push supaya orang tuanya juga survei. Nanti kalau pada saat mamanya atau papanya survei, mintalah nomor telepon mereka, ya kan. Jadi Anda harus mengejar decision maker-nya untuk Anda bisa mendapatkan nomor kontaknya. Apabila dia tipe suruhan bos, push dia. Pak, kapan bosnya mau lihat, Pak? Nah, push ke arah sana. Jadi jangan Anda hanya memfollow up orang mama boy atau suruhan bos. Karena itu percuma. Itu tidak akan deal.
Jadi Anda harus mendesak untuk decision maker-nya, si mama papanya atau bosnya untuk melihat. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan bosnya atau mama papanya melihat, Anda kemungkinan chance Anda untuk closing itu kecil. Ya kan? Nah, makanya saya di sini bilang, jika memang termasuk subtipe mama boy atau suruhan bos, mintalah bertemu dengan the real boss dari band tersebut. Itu mutlak hukumnya. Jadi Anda wajib untuk mendatangkan real boss ini. Nah, apabila real bossnya sudah muncul, Anda follow up mereka, ya kan, di dalam mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Terus kemudian ada tipe warm. Nah, tipe buyer seperti ini adalah tipe buyer yang sudah ada deadline. Jelas kapan membutuhkan properti tersebut. Keuangan sudah jelas. Duitnya sudah ready. Tetapi masih melihat-lihat dan membanding-bandingkan. Jadi tipe warm ini kira-kira dia sudah ready sih. Sudah siap beli. Saya mau menikah tahun depan. Saya mau beli rumah di daerah Surabaya Barat. Let's say. Ya kan. Belinya secara KPR. DP 30% sudah ready, saya nyarinya harga segini. Nah, ini tipe warm. Ya kan, tetapi masih lihat-lihat ya kan, banding-bandingkan. Oke, next. Nah, cara menghadapi buyer tipe warm, follow up secara rutin. Ya kan. Secara berkala, mungkin seminggu sekali ya kan. Kalau memang kebetulan ada properti yang cukup bagus bisa seminggu beberapa kali. Ya kan. Terus kemudian nah ini salah satu kunci nih. Untuk tipe ini, Anda harus memprofil secara detail mengenai kebutuhan propertinya. Anda harus detail, Pak, maunya di daerah mana? Ya kan? Sini. Oke, maunya bagaimana rumahnya? Butuhnya berapa kamar? Ya kan? Ininya benar. Anda harus tahu benar kebutuhan propertinya. Karena seringkali agent itu tidak memprofil secara benar. Jadi cuma taunya, oh butuhnya rumah Surabaya Barat budget sekian. Itu nggak cukup. Jadi Anda harus detail. Butuhnya bagaimana? Ya kan? Kamarnya berapa? Terus kemudian butuh yang siap huni atau renovasi nggak apa-apa. Terus kemudian butuh yang 2 lantai atau 1 lantai. Itu harus detail. Supaya apa? Anda nembaknya nggak salah. Nah, seringkali marketing itu di dalam menghadapi tipe ini kalah terus dengan agent lain. Karena kenapa? Nembaknya salah terus, ngasih pilihan tidak sesuai kebutuhan, ngasih pilihan tidak sesuai kebutuhan. Akhirnya energi habis, si klien ya kan akhirnya kurang respect dengan Anda. Ya kan, kurang responsif dengan Anda karena dia merasa bahwa Anda tidak mengerti kebutuhannya. Nah, maka dari itu untuk menghadapi tipe ini Anda harus seperti sniper. Anda betul-betul sekali tembak itu kalau bisa kena. Jangan kayak tipe machine gun. Nembak tapi nggak ada yang kena. Nah, capek nanti akhirnya. Jadi makanya di dalam kita memfollow up klien, itu teknik profiling, memprofile klien secara jelas, itu harus Anda kuasai. Ya kan? Nah, terus kemudian arahkan untuk survei properti yang kita tawarkan. Nah, sekali survei itu kalau bisa Anda tawarkan maksimal 3 sampai 5 properti saja. Jangan langsung, Pak, saya nemu 20 properti, dilihat hari Minggu bersama. Jangan. Kebanyakan. Jadi batasi sekali survei. Ya kan, misalnya di minggu itu 3 sampai 5 properti saja. Ya kan. Nah, setelah melihat 3 sampai 5 properti yang sudah disurvei, tanyakan kepada buyer, dari 3 sampai 5 properti tersebut, mana yang cocok dan kalau bisa minta mengambil keputusan. Kalau memang dia sudah kelihatan suka dengan salah satu properti yang Anda tawarkan. Ya kan? Nah, hati-hati klien tipe ini kadang senjata utamanya, saya tak pikirkan dulu. Saya lagi membanding-bandingkan. Nah, ini Anda harus push. Nah, Anda harus push-nya begini. Dia sudah kelihatan dari 3 properti yang Anda tawarkan, dia sudah sebetulnya serp dengan 1. Tetapi dia masih mau nunda. Anda harus push. Caranya nge-push bagaimana, Pak? Saya tahu Bapak masih melihat-lihat. Tetapi saya yakinkan Bapak bahwa model kayak begini itu limited unit. Jadi kalau Bapak nunda, takutnya ini dari agen lain atau dari vendor sendiri, ini sudah punya pembeli, Pak. Ya kan? Jadi Anda harus berusaha meyakinkan kepada buyer supaya tidak usah lihat-lihat lagi. Kalau dia suka, suruh ambil. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Oke, next.
Apabila buyer tidak cocok terus dengan properti yang kita tawarkan, ada beberapa kemungkinan. Jadi Anda sudah setiap minggu itu ngantarkan tipe ini, tetapi tiap kali Anda tanya, nggak ada yang cocok. Waduh, ini kan susah juga ya. Anda sudah tiap minggu meluangkan waktu, tetapi tiap kali ngantarkan nggak ada yang cocok. Nah, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, gagal mengenali properti yang diinginkan klien. Jadi kita gagal di dalam memprofile, ya kan? Jadi teknik profiling kita atau strategi profiling kita terhadap klien ini itu gagal. Berarti Anda harus memprofile ulang. Maumu apa? Nah, itu kemungkinan pertama. Atau yang kedua, kita gagal memasukkan klien ke tipe warm. Bisa jadi sebetulnya tipe ini bukan tipe warm. Anda salah memasukkan. Harusnya tipe ini termasuk tipe cool, tetapi Anda masukkan ke tipe warm. Nah, jadi hanya ada dua kemungkinan apabila properti yang Anda tawarkan selalu ditolak oleh klien. Oke? Next, tipe hot. Tipe buyer yang harus segera memiliki properti. Bisa aja dia baru diusir dari rumah. Contoh. Bisa aja kontrakan sudah mau habis. Contoh, ya kan? Jadi tipe ini harus segera memiliki properti. Next. Nah, jadi cara menghadapi buyer tipe hot, frekuensi follow up itu harus intens. Kalau bisa setiap hari, karena dia butuhnya urgent, ya kan? ASAP, ya as soon as possible, ya kan? Memprofil secara detail mengenai kebutuhan propertinya, ya kan? Anda harus betul-betul tahu kebutuhannya apa, ya kan? Jangan sampai luput, ya kan? Terus kemudian usahakan memberikan pilihan properti yang benar-benar cocok dan pas, karena time is money. Jadi Anda, kalau saya gambarkan menghadapi tipe ini, kayak istilahnya begini. Anda sekarang kan lagi musim Euro ya, mestinya Euro 2020 menjadi Euro 2021, ya kan. Nah, jadi tipe ini kayak Anda main sepak bola itu injury time, sudah waktunya kurang 3 menit, ya kan. Nah, jadi bagaimana menghadapi injury time ini? Ya lek iso lek sekali nendang gol, ojo dalam injury time Anda nendang luput terus. Nah, ini repot. Ya kan? Maka dari itu, teknik profiling klien yang Anda punya harus Anda asah terus. Anda harus titis. Klien ini maunya bagaimana? Itu Anda harus betul-betul titis atau presisi. Ya kan? Nah, teknik push dipakai apabila klien ini sudah suka dengan properti yang kita tawarkan. Nah, jadi kita harus push dia, ambil keputusan segera, ya kan? Pak, Bapak sudah suka, Bapak butuh, ya kan? Ini properti yang langka, Anda harus yakinkan. Karena terus terang dari klien, dari pemilik properti bilang ini sudah ada yang juga minggu depan sudah melihat ketiga kalinya sama orang tua. Jadi kemungkinan apabila buyer tersebut sudah mau, dia bisa UTJ. Maka dari itu kalau Bapak sudah suka, jangan tunggu minggu depan, Pak. Hari ini aja. Ya kan, contoh begitu. Jadi teknik push Anda harus pakai. Oke, next. Oke, kira-kira seperti itu diturunkan. Bu Nini, apakah ada di sini? Siap, Pak. Oke, videonya dibuka, Bu. Videonya. Oke. Nah, Bu Nini ini tipe agent properti yang pinter untuk saya bilang ngiting buyer. Ya kan, ngiting buyer itu artinya mepet buyer. Ya kan. Nah, apa tips dan trik Ibu supaya di dalam menghadapi buyer-buyer tersebut? Silakan, Bu. Apa ya, Pak? Kalau saya sih pertama saya gali itu kebutuhannya dia sih, Pak. Profile ya, memprofile ya. Iya, kebutuhan. Okay. Setelah kebutuhan nanti kalau sudah kebutuhan saya tanya cara bayar segala macam itu saya detailkan, Pak. Supaya kalau kita misalkan dia sudah cocok dengan properti yang dia suka, saya bisa sampaikan ke vendor kalau ini bayarnya lo cash untuk bisa ini gitu, Pak. Ya, Oke. Jadi kalau saya melihat Bu Nini ini kebanyakan. Jadi kalau saya ngamati, itu surveinya nggak banyak-banyak. Cukup sekali 2 kali survei biasanya closing. Betul ya, Bu ya? Betul, Pak. Nah, itu kuncinya apa, Bu? Kok bisa seperti itu? Ya itu tadi, Pak. Saya ini, Pak. Saya gali kebutuhannya, Pak. Saya gali kebutuhannya, saya cari listingan yang kira-kira cocok sama kebutuhan itu, Pak. Oke.
Apa pertanyaan-pertanyaan yang sesuai di dalam menggali kebutuhan? Contoh-contoh pertanyaan. Apa ya, Pak? Ya itu, Pak. Dia misalkan dia rumah, dia minta luasan berapa? Luasan berapa? Kalau misalkan kamar, dia butuh kamar minim berapa? Terus budgetnya dia berapa? Cara bayarnya gimana? Lokasinya dia minta mana? Surabaya Barat, Surabaya Timur, atau Surabaya Pusat? Supaya saya nyarinya itu pas, Pak. Enggak ini, Pak ya. Enggak bertele-tele istilahnya kalau ngajak buyer itu, Pak. Oke. Dan Ibu kan bagaimana cara membedakan antara tipe buyer cool atau enggak jelas, warm sama hot? Ibu bisa tahu enggak? Ya itu insting aja sih, Pak. Kalau saya tanya, wah, ini kok aku dibeliin mama ini gini. Waduh, ya ini masuk kategori yang nanti dulu. Saya cari yang dia memang butuh. Seperti saya yang lagi, mungkin Pak Andi juga tahu, dia butuh sampai kita juga nego ya Pak Andi ya. Tapi akhirnya itu buyer itu kan ya dibilang hot juga hot, tapi juga angel juga itu Pak. Itu. Oke, jadi Ibu betul-betul menempatkan buyer itu di tipe cool, warm atau hot. Berarti yang tipe cool ya di anu lah, enggak terlalu diagresifkan dulu. Iya. Oke, berarti yang warm sama hot, Ibu betul-betul Lebih dulu kan yang hot, iya. Ya, di profile betul-betul supaya kita tiap kali nganterkan enggak bolak-balik. Intinya begitu ya. Betul. Iya, betul, Pak. Oke. Silakan dari teman-teman ada pertanyaankah kepada Bu Nini ataupun ke Pak Hamim tadi atau pertanyaan mengenai materi ini? Silakan. Halo, selamat siang. Iya, Pak. Silakan. Andri, Pak, mau tanya, Pak. Tanya ke siapa, Pak? Iya, Pak. Silakan, Pak Andri. Pak Andri. Oke, misalnya ada vendor titip, Pak, titip listing. Tapi kita tahu ini harganya harga yang nggak masuk akal. Dalam artian itu jauh di atasnya pasaran. Dan kita tahu ini vendor ini bukan tipe yang butuh uang. Belum mendesak. Cuma daripada nganggur, ini properti dijual atau iseng-iseng. Tapi dia minta eksklusif ke kita. Maksudnya mau kasih eksklusif. Nah, itu sebaiknya diambil atau biarkan dulu, Pak. Karena kan kalau eksklusif kan kita juga ada beban dalam artian nanti ini kalau nggak laku-laku gimana gitu. Ya, itu Pak. Makasih. Oke, saya aja yang jawab ya. Oke, jadi kalau menghadapi tipe seperti itu, Pak, kan memang kadang itu properti itu kan ada macamnya begini. Dia mintanya mahal di atas harga pasaran, tetapi lokasinya bagus, strategis, ya kan. Nah, kadang yang saya sering lakukan adalah saya ngambil properti itu untuk cari respon, ya kan. Jadi saya kadang ada vendor-vendor yang tipe investor itu nggak pernah mau jual murah, nggak mau jual rugi. Jadi dia selalu pasang harga di atas, ya kan. Tetapi saya ambil aja, saya pasang banner saya dapat respon. Nah, tetapi apabila dia minta eksklusif, kita eksklusifkan atau tidak. Nah, saya balik lagi tanya kepada vendor tersebut, Pak, harga Bapak ini kan mahal. Bapak minta saya eksklusifkan, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata mahal ini nggak laku, bagaimana? Jadi kita tanya ekspektasi dia, Pak. Kalau dia ekspektasi, loh ya kamu kan saya kasih eksklusif, ya 3 bulan harus laku ya. Lebih baik kita Pak, gitu ya, mohon maaf Pak. Ya kan, saya tidak bisa mengeksklusifkan karena ekspektasi Bapak dengan harga mahal 3 bulan, saya bukan Superman. Tetapi kalau dia bilang, loh enggak apa-apa, eksklusifkan sama kamu Handri, mau 1 tahun enggak laku enggak apa-apa, ya sudah Pak, kayak gitu eksklusifkan aja. Yang penting tergantung ekspektasi dari vendornya apa ke kita, kan kira-kira begitu. Oke, baik Pak. Jadi tidak perlu kita istilahnya kita biarin dia tanya ke agen-agen lain supaya dia itu tahu. Kadang kan kita sudah update Pak, tapi dia tetap nggak mau turun gitu Pak. Sedangkan lokasinya ini terus terang bukan premium Pak, di dalam gitu Pak. Jadi ya saya pribadi saya lepas nggak apa-apa, nggak harus eksklusif biar dia buka mata gitu loh Pak. Tapi dia tetap minta saya eksklusif gitu Pak. Tapi dia ekspektasi ini enggak? Maksudnya segera laku enggak? Kalau saya tanya dia bilang ya udahlah biarin lah, kalau memang kan sebelahnya persis ada yang lebih murah. Dia bilang ya udah berarti harus sebelah laku dulu kan baru punya saya. Ya udah. Tapi kelihatannya ya BU tapi dia sendiri ngomongnya nyantai gitu Pak. Jadi ya nggak jelas. Kalau ditanya apa karena gengsi atau gimana ya saya juga kurang tahu ya Pak ya. Oke. Nah, hati-hati kita ini ya. Kita kadang itu banyak orang saya juga pernah jadi vendor. Jadi dalam arti begini, vendor itu pada dasarnya punya gengsi.
Jadi dia memang butuh, tetapi dia seolah-olah, loh saya nggak butuh duit, ya kan? Nggak payu nggak apa-apa. Tapi sebetulnya dalam hati kecil, lek iso payu ya lumayan. Jadi ada tipe. Nah jadi kadang itu mungkin dia mengirimkan message palsu kepada Pak Handri. Saya sih nggak butuh duit. Tetapi sebetulnya lek payu, ya saya seneng. Nah mungkin bisa diprofil lebih Pak. Apakah dia ini tipe orang yang pertanyaannya kan begini, kenapa dia mau jual propertinya? Iya kan? Karena bisa aja kadang kebutuhan keuangan, memang kebutuhan uangnya tidak terlalu mendesak, bisa aja mungkin untuk tambahan cash flow di bisnis, ya kan? Jadi dia sementara kan pakai bank. Nah, tapi kan dengan istilahnya tambahan propertinya ini laku, bisa aja banknya ditutup atau bagaimana kan bisa aja. Nah, jadi tipe ini itu harus dikenali lagi lebih dalam. Kenapa dia mau jual rumahnya atau propertinya? Itu kenapa Pak kira-kira? Vendornya kan orang Jakarta, Pak. Propertinya di sini sebelumnya disewakan, sekarang kan kondisi sudah selesai dan susah disewakan. Jadi dia pikir ya udahlah saya jual aja gitu, karena toh saya kan nggak di Surabaya gitu. Oke, saya bisa pakai begini Pak alasan, Pak. Begini aja Pak, Bapak kan properti di Surabaya, Bapak ada di Jakarta. Kenapa Bapak nggak jual aja properti yang Bapak di Surabaya, ditukar properti di Jakarta Pak. Properti Jakarta kan naiknya lebih cepat. Bisa aja seperti itu Pak Andri. Jadi kan kita push klien itu untuk ya tutup buku lah. Di Surabaya nggak ini ya tutup buku, pindahkan ke Jakarta. Intinya begitu. Bisa aja seperti itu, Pak. Ya kan, diedukasi. Nah, mungkin diedukasi secara terus-menerus, mungkin akhirnya dia bisa ini sih, Pak. Ya kan. Kadang orang itu mungkin sekarang dia mikirnya A, tetapi besok bisa lain. Nah, itu yang kita tetap harus, yang penting komunikasi dijalin baik, ya oke. Nah, mungkin kan kenapa dia mau eksklusif dengan Bapak, walaupun dia masih harganya mahal, karena dia enggak tahu orang lain. Dia sudah tahu Pak Handri, ya wis lah pegang-pegangan propertinya. Nah, itu diedukasi aja, diturunkan pelan-pelan, Pak. Mungkin salah satu tekniknya jangan diturunkan secara drastis, tapi diturunkan pelan-pelan. Misalnya dia buka 10M, pasaran misalnya 7M. Pak, jangan 10M deh Pak, 9,5. Ya udahlah 9,5. Nah, turunkan 500 kan mungkin bagi dia nggak kerasa. Nanti 2 bulan lagi atau sebulan lagi Pak, 11,5 nggak laku loh Pak. Gimana turun 9 Pak? Nah dicoba, pelan-pelan lama-lama dia nggak kerasa. Tiba-tiba dia sudah di angka 8M. Sudah mendekati harga pasarnya Pak. Kira-kira seperti itu Pak Andi. Oke, baik Pak Andi. Saya coba lagi deh. Thank you. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman semua? Silakan. Ada? Silakan. Kalau mau bertanya kepada saya ataupun Pak Hamim ataupun Bu Nini, silakan. Kalau ada mau pertanyaan. Oke, sebagai prolog sedikit ya teman-teman. Jadi semester 1 itu turnover properti, terutama properti secondary, itu rame. Nggak cuma properti yang di bawah 1M, tetapi properti gede-gede, itu laku semua. Ya kan? Kenapa seperti itu? Jadi menengah atas, kaum menengah atas, ini pegang duit semua. Mereka itu, sekarang itu, tahun ini itu belanja properti. Kenapa? Pertama alasan, bunga deposito sudah turun. Jadi sekarang kalau taruh di deposito, ya istilahnya nggak terlalu worth it, ya kan? Terus kedua, banyak mereka yang taruh di instrumen keuangan, itu katut semua. Bisa katut itu termasuk beberapa kasus institusi keuangan ya, uangnya hilang semua, nggak balik. Nah, jadi mereka itu merasa safety-nya untuk naruh di industri keuangan itu sudah mulai, trust-nya itu sudah mulai turun. Jadi mereka lebih baik masukkan di properti. Terus yang berikutnya, saham juga lagi, istilahnya mereka masuk saham juga lagi bingung juga ya, karena nggak jelas semua. Terus masuk emas, harganya sudah tinggi. Dan memang ada isu yang beredar di antara mereka, bahwa tahun depan, inflasi itu akan gila-gilaan. Ya kan? Kenapa kok gila-gilaan? Karena pemerintah di semua negara itu cetak duit untuk menanggulangan COVID. Nah, artinya apa? Dengan printing money, inflasi akan terjadi. Dan apabila inflasi terjadi, harga properti tahun depan pasti naik. Maka dari itu, mereka ini sekarang lagi belanja gila-gilaan di pasar properti. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, thank you Pak Hamim, thank you Bu Nini untuk waktunya.